96 SKFM Suragupang, suka musik, suka SKFM. Kawan, ada Maria Sandi dengan mengampuni. Sudah temani kawan di program Revival Voice. Dan kita langsung saja kawan di pertanyaan pertama yang sudah masuk di nomor SMS kita dan juga WhatsApp kita 0811381066. Ini dia pertanyaan kita yang pertama kawan. Selamat malam Pak Pendeta, Shalom. Baru-baru ini ada hamba Tuhan datang ke gereja kami dan membuat KBI. Di waktu doa syafaat, hamba Tuhan berkata yang mau terima Roh Kudus bisa maju ke depan. Tapi ada seorang bapak yang tidak terima. Katanya, kok Roh Kudus sudah ada waktu kita dibaptis. Nah, Pak Pendeta bisa minta tolong jelaskan penjelasannya bagaimana. Terima kasih Bapak. Ya, begini. Menurut saya yang dilakukan oleh orang-orang yang bikin KKR itu salah. Kalau meminta siapa yang mau terima Roh Kudus silahkan maju. Ya, ingat bahwa orang mendapatkan Roh Kudus itu tidak bisa diberikan. Mendapatkan Roh Kudus sama dengan istilah dalam Alkitab sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus sama dengan terima Roh Kudus. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan itu terjadi pada saat seorang percaya kepada Kristus. Sehingga kalau orang sudah percaya kepada Kristus tidak perlu lagi didoakan khusus supaya dia dapat Roh Kudus, tidak. Ya. Tapi perkataan Bapak itu juga bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam dia waktu dia dibaptis juga tidak otomatis benar. Karena ada orang yang dibaptis tapi dia belum percaya. Ya. Jadi intinya adalah bahwa Roh Kudus itu baru ada mendiami orang kalau orang itu sudah beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes ya, Injil Yohanes pasal yang ke-7 itu dikatakan ya, Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya. Air hidup yaitu mereka yang barang siapa percaya kepadaku, yang pasal 7 ayat 38 ya. Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu di ayat yang ke-39 dilanjutkan bahwa yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Berarti waktu orang percaya, dia sudah dapat Roh Kudus. Lalu dalam Efesus pasal pertama, ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti orang sudah mendapatkan Roh Kudus pada saat dia percaya. Tidak ada orang sudah percaya tidak dapat Roh Kudus. Dan tidak ada orang bisa dapat Roh Kudus kalau tidak percaya. Karena itu maka kalau saudara sudah adalah orang percaya, di dalam saudara sudah ada Roh Kudus. Tak perlu lagi maju-maju minta didoakan, ditumpangi tangan, lain sebagainya. Sudah ada Roh Kudus dalam diri saudara. Ya, jadi tak usah ikut-ikutan dengan orang KKR lalu janji mau maju, terima Roh Kudus dan sebagainya. Roh Kudus sudah ada waktu saudara percaya pada Yesus, jadi tidak perlu didoakan lagi. Kalau saudara memang belum percaya pada Yesus, didoakan bagaimanapun juga, tidak akan bisa dapat Roh Kudus. Maka tidak ada manfaatnya saudara maju untuk mendapatkan Roh Kudus. Kalau maju untuk terima Yesus, oke. Otomatis dengan saudara percaya Yesus, maka Roh Kudus diberikan. Jadi, saya tidak setuju dengan rombongan KKR itu yang meminta orang maju untuk doakan dapat Roh Kudus, tapi juga tidak mutlak setuju dengan Bapak itu, kalau Bapak itu mengatakan bahwa Roh Kudus sudah ada padanya sejak dibaptis. Bagi saya lebih tepat dikatakan Roh Kudus sudah ada padanya saat percaya. Ya, jadi kalau saudara betul-betul percaya, pasti ada Roh Kudus, tak usah perlu cari-cari acara doa khusus lah, penumpangan tangan khusus lah dan sebagainya untuk mendapatkan Roh Kudus. Itu sudah terjadi saat percaya. Ya. Baik, itu pertanyaan berikutnya Bapak Ezra. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau tanyakan maksud dari ayat di dalam Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-16. Dan di Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Mengapa dikatakan
bahwa Roh Kudus belum turun atas mereka dalam konteks ayat itu, karena hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi dalam Kisah 2 ayat 38 ditekankan oleh Petrus kepada para pendengarnya saat itu untuk memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Mohon penjelasannya Bapak tentang hubungan dari ayat-ayat itu, Bapak Pendeta. Ya, jadi tadi saya sudah bilang ya, dari 2 ayat yang tadi saya sudah bacakan, jelas bahwa orang percaya Yesus, dia dapat Roh Kudus. Ya, nah pengalaman ini itu juga harus dimengerti pada saat hari Pentakosta ya. Waktu kita tiap tahun rayakan hari Pentakosta itu bukan baru merayakan Roh Kudusnya datang, ya, atau kita minta Roh Kudus turun lagi. Tidak, itu hanya peringatan. Sama seperti Natal, itu bukan berarti Yesus baru lahir. Yesus sudah lahir, kita cuma memperingatinya. Jumat Agung bukan berarti Yesus baru mati. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, kita cuma memperingatinya. Begitu juga dengan hari Pentakosta. Bukan berarti Roh Kudus baru datang atau minta-minta Roh Kudus datang. Tidak usah. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah datang 2000 tahun yang lalu secara objektif. Sama seperti Yesus sudah mati bagi kita secara objektif 2000 tahun lalu. Tapi secara subjektif, dia mati bagiku waktu aku percaya. Demikian juga secara objektif, Roh Kudus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan secara subjektif, itu waktu aku percaya. Nah, jadi tadi saya bilang ya, orang kalau sudah percaya, pasti dapat Roh Kudus. Tapi ada yang aneh di dalam Kisah pasal 16. Ada orang-orang yang sudah percaya, tapi mereka tidak mendapatkan Roh Kudus. Menurut Kisah pasal yang ke-8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas mereka seorang pun dari antara mereka. Padahal mereka sudah percaya kepada Yesus ya. Nah, mengapa sampai terjadi kasus seperti ini? Nah, ini harus kita perhatikan beberapa hal. Pertama adalah bahwa ini adalah bagian yang hanya menggambarkan atau deskriptif. Dan ini tidak bisa dijadikan rumus bahwa orang bisa sudah percaya Yesus tanpa dapat Roh Kudus. Tidak. Ini hanya kasus khusus. Nah, mengapa sampai ini kasus khusus? Atau boleh dianggap ini bagian yang istimewa yang lain dari lain. Kenapa? Karena istimewanya terlihat dari rasul-rasul itu perlu datang kepada orang-orang Samaria. Ini kasusnya di Samaria. Dalam Kisah 8 ayat 14 ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Berarti mereka sudah percaya belum ada Roh Kudus. Setelah rasul-rasul datang berdoa, baru mereka terima Roh Kudus. Nah, ini kasus istimewa. Tidak ada peristiwa di mana orang yang lain itu dapat Roh Kudus setelah rasul-rasul datang. Hanya di sini saja, ya. Nah, mengapa terjadi di ini? Pertama, saudara, karena yang diinjili di sini, yang percaya di sini itu adalah orang-orang Samaria. Apa istimewanya Samaria? Karena, saudara, orang Samaria itu memang bermusuhan dengan orang Yahudi sudah sangat lama, ya. Sudah sangat lama mereka bermusuhan, bahkan terpisah tempat ibadahnya. Sementara orang Yahudi di Yerusalem, orang Samaria di Gerizim. Karena itu juga maka orang-orang Samaria beribadah. Mereka tidak mau menerima kitab sucinya orang Yahudi, nabi-nabinya. Mereka hanya percaya 5 kitab Musa. Sedangkan kitab-kitab orang Yahudi yang lain, nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, itu dianggap punya orang Yahudi. Tidak mau terima. Maka mereka betul-betul bermusuhan. Nah, tidak bisa bergaul. Perhatikan, Yesus pernah dalam Yohanes 4 ayat 9, Yesus minta minum pada perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu mengatakan bahwa masakan engkau orang Yahudi minta minum padaku, seorang Samaria? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, sekarang ternyata Yesus menyuruh supaya murid-murid beritakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, lalu di Kisah 1 ayat 8, kamu jadi saksi Yerusalem, Samaria. Berarti Injil diberitakan pada orang Samaria. Tapi kalau orang Samaria masuk ke dalam gereja begitu saja, maka ini bisa terjadi pertikaian. Karena hukumnya orang Yahudi dengan Samaria tidak bergaul. Nah, bisa terjadi perpecahan kalau orang Samaria masuk begitu saja ke dalam gereja. Nah, untuk mencegah terjadi perpecahan itu, maka Allah menahan Roh Kudusnya, tidak memberikan langsung waktu mereka percaya, lalu mengutus orang-orang Yahudi, rasul-rasul Yahudi ke sana, menumpangi tangan pada mereka, baru orang-orang Samaria itu mendapatkan Roh Kudus. Dengan demikian, maka orang-orang Samaria itu menjadi tunduk kepada otoritas rasul-rasul yang adalah orang-orang Yahudi.
Dan mereka menerima Roh Kudus melalui penumpangan rasul-rasul Yahudi. Dan dengan demikian maka resmi mereka diterima sebagai keluarga Allah di dalam gereja. Nah, itu kasus khusus. Ada orang yang sudah percaya tidak dapat Roh Kudus. Nah, tapi peristiwa ini tidak bisa terulang lagi. Kenapa? Karena dasarnya adalah bahwa ketika orang sudah percaya langsung mendapatkan Roh Kudus. Jadi kasus Samaria tidak bisa menjadi standar. Kasus Samaria hanya kasus khusus yang standarnya adalah setiap orang yang percaya pasti langsung mendapatkan Roh Kudus. Ya. Baik, kawan masih boleh mengirimkan pertanyaan seputar iman Kristiani di 0811 38 10696. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Ini dengan Ibu Ica di Tode. Saya mau tanya, ini bagaimana dengan peneguhan CD baru? Dasar Alkitabnya apa? Mohon penjelasan Pak, karena ada pernyataan dewasa iman. Ini ada tertuliskah di dalam Alkitab? Terima kasih. Jadi begini, tradisi tabisidi ini kan ada dalam gereja-gereja Protestan. Mengapa sampai ada tabisidi seperti itu? Karena gereja-gereja Protestan kan menerima baptisan anak. Nah, waktu anak-anak dibaptis itu kan mereka belum percaya dari diri mereka sendiri. Ya. Nah, baptisan terhadap anak-anak itu tidak menyelamatkan mereka. Sama seperti baptisan terhadap orang dewasa pun, baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu cuma iman. Ya. Nah, karena itu maka anak-anak yang sudah dibaptis itu, kalau mereka tidak beriman tetap masuk neraka. Jadi mereka harus beriman. Nah, karena mereka sudah dibaptis pada waktu kecil, mereka belum percaya, maka mereka harus percaya, mereka harus beriman. Tapi beriman pada apa? Harus ada sesuatu dulu yang diberikan pada mereka, lalu mereka terima, mengerti, mempercayai itu, baru mereka percaya terhadap itu. Nah, karena itulah maka ada yang namanya katekisasi. Katekisasi itu dari bahasa katekemenos. Itu ada di dalam Alkitab. Ya. Itu misalnya contohnya dalam kasus Apolos. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Pengajaran itu katekemenos. Dari kata katekemenos menurutkan katekism dalam bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia katekisasi. Karena itu menerima pengajaran. Setelah menerima pengajaran mereka percaya. Nah, mereka percaya. Lalu sebagai tanda bahwa mereka itu menandai kepercayaan mereka, lalu diberikan lakukan upacara khusus yang namanya tabisidi itu. Ya, tabisidi itu adalah momen di mana seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya membuat sebuah pengakuan percaya dari diri mereka sendiri bahwa dulu saya dibaptis karena iman orang tua saya. Tapi sekarang setelah saya belajar katekisasi sekian lama, saya mengerti tentang Injil, saya mengerti siapa Yesus Kristus, saya mengerti tentang keselamatan, dan karenanya saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Ya, jadi kalau katekisasinya ada dasar Alkitab seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau upacara tabisidinya memang tidak ada. Itu hanya upacara gereja. Ya, upacara gereja tapi juga tak bertentangan dengan Alkitab. Ya, tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya. Nah, jadi bagi saya itu tetap baik. Karena hanya jadi persoalannya seringkali katekisasi ini harus membuat orang untuk percaya. Kalau begitu materi katekisasi ini harus penting. Kalau materi katekisasi itu tidak ada Injil di dalamnya, lalu orang mau percaya apa? Kalau yang dia belajar cuma sejarah, yang dia belajar cuma hafal 7 samas, 7 diaken, dia hafal sejarah gereja dan sebagainya, itu penting. Tapi bagi saya dasar-dasar Kristen itu harus ada. Tentang Alkitab, tentang dosa, tentang akibat dosa, tentang Yesus Kristus, tentang Allah Tritunggal, tentang selamat karena iman. Semua itu harus diajarkan dalam katekisasi. Sehingga waktu dia mengaku percaya, dia betul-betul sangat paham apa yang dia percayai. Ya. Jadi itu dasarnya mengapa gereja-gereja Protestan melakukan katekisasi. Ya. Masih satu pertanyaan. Baik kawan, pertanyaan berikutnya. Shalom Bapak Pendeta dengan Nona di Sikumana. Saya mau bertanya begini Pak. Ada orang yang diberi karunia oleh Tuhan dan dia punya hubungan dekat dengan Tuhan atau dewasa rohani. Tapi ternyata dalam kehidupan setiap hari dia tidak mencerminkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Apakah itu dosa atau tidak? Mohon penjelasannya Bapak. Pemberian karunia rohani itu tidak ada hubungan dengan kedewasaan rohani. Ya.
Semua orang yang percaya kepada Kristus pasti diberikan karunia. Minimal satu. Ya, minimal satu karunia itu ada. Kenapa? Karena karunia, ya karunia dari Roh Kudus itu diberikan untuk orang-orang mau melayani atau membangun tubuh Kristus, ya, membangun tubuh Kristus. Dan karenanya maka semua orang percaya itu dapat. Kalau orang tidak percaya, tidak dapat. Mungkin hanya punya bakat saja, tapi tidak bisa disebut sebagai karunia. Tapi kalau orangnya sudah percaya, maka karunia mesti ada. Minimal satu. Kenapa saya bilang minimal satu? Karena ada orang juga yang mempunyai karunia lebih daripada satu. Atau dapat karunia yang banyak. Ya. Tapi orang kalau sudah percaya, pasti minimal satu. Nah, kalau semua orang percaya dapat, itu berarti bahwa orang percaya itu kan juga, ya, ada yang dewasa imannya, ada yang tidak dewasa imannya, ada yang bahkan masih kanak-kanak. Tapi diberikan. Kalau begitu, maka pemberian karunia Roh Kudus itu tidak bergantung pada kedewasaan, tapi bergantung pada apakah orangnya beriman atau tidak. Kalau kita melihat ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Tapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu, ayat 11, yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Berarti setiap orang dapat. Lalu dalam 1 Korintus 12 ayat 2, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Nah, kata-kata satu tubuh jelas ini menunjuk pada orang-orang percaya. Ya, dan bukan semua manusia. Jadi itu berarti bahwa semua saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya pasti ada karunia. Kalau saudara belum, kok tidak ada ya, bukan tidak ada, saudara belum temukan saja. Ya, tapi pasti ada. Kalau begitu, itu tidak ada hubungan dengan kedewasaan. Nah, karena itu maka jangan heran juga bahwa ada orang yang punya karunia yang baik, tapi juga ya tetap kanak-kanak secara rohani, bisa, itu tetap kemungkinan. Tapi memang seharusnya kalau kita perilaku hidup itu tidak harus bergantung pada karunia. Siapapun kita, memang sebagai anak Tuhan kita harus menjadi teladan dalam hidup kita setiap hari. Apalagi kalau kita dipakai oleh Tuhan. Dengan karunia-karunia yang luar biasa, maka memang ada baiknya, memang penting bagi kita untuk menjaga kehidupan kita supaya selaras dengan pelayanan dan kesaksian kita. Tapi sekali lagi, adanya karunia itu tidak berkaitan dengan kedewasaan rohani. Ya. Masih tambah dua lagi, Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kawan, selamat malam Bapak Pendeta. Ini dengan Herlin di Fontaine. Mohon penjelasannya mengenai urutan keselamatan dan juga penghakiman, Bapak. Urutan keselamatan atau penghakiman, ya itu disebut sebagai, kadang-kadang ya, itu dalam bahasa Latinnya, itu disebut sebagai Ordo Salutis, ya, atau the order of salvation, ya, the order of salvation, dan itu bicara soal bagaimana urut-urutannya kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, memang ada pembagian yang beda-beda ya, tetapi doktrin Reform itu membuat urutan kronologisnya. Pertama-tama ya, itu ada yang namanya calling atau regeneration, panggilan dan kelahiran baru. Jadi seorang dipanggil lalu dilahir barukan. Lalu berikut ada conversion atau faith, dia beriman. Repentance, dia bertobat. Jadi dia ada panggilan dulu, lahir baru, lalu bertobat. Setelah itu ada justification, pembenaran. Setelah dia bertobat atau beriman, dia dapat pembenaran. Lalu setelah itu ada adoption, pengangkatan secara anak, menjadi anak. Setelah dia beriman, dia diangkat sebagai anak. Setelah itu ada namanya sanctification. Sanctification itu adalah pengudusan. Jadi setelah orang beriman, diangkat jadi anak Allah, dia lalu bertumbuh dalam pengudusan. Kalau Roh Kudus ada, dia bertumbuh makin lama makin baik. Kalau makin lama makin buruk, itu pasti ada yang aneh dengan imannya. Kalau imannya benar, hidupnya makin lama makin buruk. Setelah itu ada namanya perseverance, ada ketekunan. Ya, dia akan bertekun sampai akhir, dan pada akhirnya tahap yang terakhir disebut sebagai glorification, itu adalah pemuliaan. Pemuliaan yaitu orangnya dibawa ke surga, ya, atau dia diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu mulai dari calling. Kalau mau lebih jauh lagi itu mulai dari pemilihan sebelum dunia dijadikan. Tapi
Kalau kita mau bicara dalam tataran sejarah saja, maka itu adalah calling, mulai dari calling, panggilan, regenerasi, kelahiran baru, sampai pada glorification, pada pemuliaan. Ya. Baik kawan, terima kasih banyak malam hari ini kawan sudah temani Kim di program Revival Voice untuk sesi pertanyaan dan juga jawaban seputar iman Kristiani kawan.